Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi macam-macam delik dalam hukum pidana. Pengertian delik dalam hukum pidana. Nah, dalam hukum pidana, istilah delik atau strafbarfeit lazim diterjemahkan sebagai tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau sering disebut dengan Wenderlegig atau onderegmatike. Nah, tindak pidana dapat terjadi dengan melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, seperti dalam hal pencurian, penipuan, penggelapan, dan juga pembunuhan. Selanjutnya, di pihak lain, tindak pidana dapat terjadi juga karena diabaikan atau dilalaikan untuk melakukan suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang, seperti dalam hal keharusan menolong seseorang yang jiwanya dalam keadaan terancam atau keharusan memenuhi panggilan-panggilan untuk didengar kesaksiannya dalam sidang peradilan. Selanjutnya, dalam hukum perdata, istilah delik tidak lazim digunakan. Untuk menyebut seseorang melakukan delik, biasanya digunakan istilah seorang telah melakukan wen prestasi. Namun demikian, perbuatan yang tergolong bersifat wen prestasi pada dasar merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau disebut dengan onregmatike. Sebagai contohnya ada dalam kasus utang piutang. Seseorang debitur atau orang yang berutang dikatakan melakukan wen prestasi apabila tidak memenuhi kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya dari pihak kreditor atau orang yang berpiutang, atau terlambat memenuhi atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Nah, di sini ada beberapa delik yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada delik material. Nah, yang dimaksud dengan delik material adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya ada pada pasal 209, 210, 242 sampai dengan 362 KUHP Perdata. Nah, selanjutnya ada delik material. Nah, yang dimaksud dengan delik material adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya bisa dilihat pada pasal 149, 187 sampai dengan 303 sampai dengan 338 KUHP Perdata. Nah, selanjutnya ada delik komisi. Nah, yang dimaksud dengan delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan atau sering disebut dengan verbut menurut undang-undang yang terjadi karena melakukan sesuatu. Contohnya bisa dilihat pada pasal 212, 263, 285 sampai dengan 362 KUHP Perdata. Nah, selanjutnya ada delik omosi. Nah, yang dimaksud dengan delik omosi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan atau sering disebut dengan gebot. Nah, menurut undang-undang yang terjadi karena kelalaiannya suatu perbuatan yang diharuskan. Contohnya ada pada pasal 217, 218, 224 sampai dengan 397 KUHP Perdata. Nah, selanjutnya ada delik kesengajaan. Yang dimaksud dengan delik kesengajaan adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan. Contohnya bisa dilihat pada pasal 338 KUHP Perdata. Nah, selanjutnya ada delik kelalaian. Yang dimaksud dengan delik kelalaian adalah
Delik yang dia delik yang mengandung un- delik yang mengandung unsur kelalaian. Contohnya bisa dilihat pada pasal 359 KUHP Perdata. Nah, selanjutnya delik. Nah, yang dimaksud dengan delik adalah delik yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Contohnya bisa kita lihat pada pasal 72, 75, 284 ayat 2 sampai dengan 287 ayat 2 KUHP Perdata. Nah, selanjutnya ada delik biasa. Nah, yang dimaksud dengan delik biasa adalah delik yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Contohnya ada pada pasal 362 sampai dengan 338 KUHP Perdata. Nah, selanjutnya ada delik umum. Nah, yang dimaksud dengan delik umum ini adalah delik yang dapat dilakukan semua orang. Yang terakhir ada delik khusus. Nah, yang dimaksud dengan delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Di sini perlu dicatat bahwa fakta tentang delik bukan hanya terletak pada suatu perbuatan tertentu saja, melainkan juga pada akibat-akibat daripada perbuatan tersebut. Demikian pemaparan tentang materi macam-macam delik dalam hukum pidana yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.